memiliki anak ini kisaran umur 4 sampai 5 tahun nanti menjelang TK lah. Anak ini cerdas, dia suka bertanya kepada ibunya. Suatu hari maknya baru pulang dari pajak, dia tanya, mama, ada apa? Mama dari mana, Ma? Dari pajak. Ngapain, Ma? Belanja apa, Ma? Sayurnya sayur apa, Ma? Kacang apa, Ma? Kacang tanah. Kok namanya kacang tanah, Ma? Ya iyalah, Nak, karena kacangnya itu, Nak, tumbuh dalam tanah. Oh, masuk kota anak, masuk intelektual anak. Hari kedua datang lagi mak, ditanya balik, mama, ada apa? Mama dari mana, Ma? Dari pajak. Ngapain, Ma? Belanja apa, Ma? Kacang apa, Ma? Kacang panjang. Kok namanya kacang panjang, Ma? Oh ya iyalah, Nak, karena kacangnya itu, Nak, panjang. Oh, masuk kota anak tuh. Hari ketiga datang lagi mak, ditanya balik, mama, ada apa? Mama dari mana, Ma? Dari pajak. Ngapain, Ma? Belanja apa, Ma? Kacang apa, Ma? Kacang kedelai. Kok namanya kacang kedelai, Ma? Buntu otak maknya. Akhir lama-lama kau tengok lancip kali pun bibir kau. Tadi kau tanya kenapa namanya kacang tanah, udah aku jawab. Kenapa namanya kacang panjang, udah aku jawab. Gak usah kau tanya-tanya itu. Kau makan aja apa yang ku masak. Banyak kali pertanyaan kau, mirip kali kau sama tuh kau katanya la ilaha illallah. Atau pula yang disalahkan. Gak usah kau bilang-bilang sama aku itu. Nanti tanya sama guru murid TK. Rupanya anak ini cerdas bang, disimpan anak nih. Sampai anak ini duduk di bangku TK, dia tanya sama gurunya, Umi, ya. Umi tahu kacang kedelai, Umi? Kau tahu? Umi tahu nih kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai ya, Umi? Uminya Bundi udah 12 tahun ngajar, baru ini dapat pertanyaan masalah kacang. Oh, kita di sini belum pernah belajar tentang masalah itu ya sayang ya. Nanti anak tanyakan sama guru yang di SD. Lagian pernah kita di sini belum pernah keluar kurikulum kacang kedelai kata uminya. Sampai akhirnya anak ini duduk di bangku SD sekolah dasar kelas 3, dapat guru orang Batak, Marga Kota Barat. Ditanyakannya balik masalah kacang kedelai itu. Bu, apa? Ibu tahu kacang kedelai, Bu? Ya, tahu lah, di kampungku banyak itu kacang kedelai kata gurunya. Ibu tahu, Bu, kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai? Gagap gurunya. Kita di kelas 3 belum pernah belajar tentang masalah itu ya. Yang kita pelajari masih tentang masalah monokotil, dikotil, reptil, dan til lainnya. Bermaksud kutil kata gurunya. Gak usah tanya itu, nanti tanya sama gurumu yang lain. Sampai akhirnya diadil Pak Ustaz, anak ini duduk di bangku SMP, dia tanya sama gurunya pun tak tahu. Masuk dia ke sekolah Al-Ittihadiyah Madrasah Aliyah, ditanya sama gurunya pun tak tahu. Sampai dia ke perguruan tinggi Bang Mawardi. Rupanya dari kecil anak nih mau jadi pengurus warisan Kota Medan. Cuma tentang masalah kacang, jadi dia belum ngambil fakultas pertanian. Sampai suatu hari jadi pejabat lah nih. Dulu menjadi pejabat, kalian pikir Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara jadi pejabat bisa. Suatu hari dia duduk depan rumah, lagi nyantai, nengok-nengok film cara kan contoh ini. Lagi nyantai, datang seorang pembantu mengantarkan minuman sama dia. Minum tuan. Udah mau pergi pembantunya namanya Bikin tadi dipanggilnya, Bik, ya tuan. Sinilah Bik. Ada apa tuan? Bik. Keringatnya Bik tahu kacang kedelai? Ya tahu lah tuan. Bik tahu Bik kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai? Ya tahu lah tuan. Masa gitu aja nggak tahu? Masa dia? Bik tahu Bik. Apa Bik? Gak sabar dia. Apa kata Biyem? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kepada kacang itu Tuhan
namanya kacang kedelai. Iya pula yang kata Tuhan ini tadi, biar taman SD pun tidak. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu adik-adik secara intelektual, secara akal, tapi dia bisa menjawab pertanyaan itu secara spiritual. Jadi hari ini kita mendidik adik-adik yang ada di bawah kita, macam yang kecil 2 orang yang hadir malam ini yang kita hormati. Tidak boleh hanya sebatas kemampuan intelektualnya saja, harus dibarengi dia dengan pendidikan spiritualnya. Kenapa ya Kak namanya kok kacang panjang? Karena kacangnya itu deh panjang-panjang, itu intelektualnya. Barengi dia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan dia kepada kacang itu namanya kacang panjang. Ini hanya sekedar gambaran ilustrasi cerita kecil saja. Artinya apa Pak Ustaz? Ayolah dari kecil sudah kita tanamkan adik-adik yang kecil kita ini, dari kecil dia sudah kenal kepada Tuhannya. Ingat adik-adik Pak Ustaz, ketika Luqman pernah berkata kepada anaknya, apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah kau syirik kepada Allah. Luqman dari kecil sudah dia ajarkan anaknya itu kenal kepada Allah, sehingga anaknya tumbuh besar, anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diri kita ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran, hidup kita sesuai dengan pedoman isi kandungan Al-Quran. Saya mau adik-adik remaja ini juga dirinya dekat dengan Al-Quran. Apa yang sudah kita pelajari barangkali dalam bulan suci Ramadan yang lalu dapat juga kita terapkan dalam mengisi 11 bulan yang akan datang. Kiranya apa yang sudah kita berbuat, harapan kita semuanya semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kehidupan ini, kalian lihatlah akhir-akhir ini, banyak sekali sudah nyawa orang mendadak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sudah ulama-ulama kita di Indonesia ini yang nyawanya mendadak dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan yang lalu ulama besar kita umurnya cuma 58 tahun, Ustaz Haji Tengku Zulkarnain, sayang Allah kepadanya, dicabutnya, dipanggilnya satu-satu ulama dari kehidupan kita ini. Artinya apa? Umur itu tidak ada yang tahu. Walaupun kalian hari ini muda, jangan pernah berpikir panjang usia kita. Buat segala bentuk kebaikan, kita ini semua nanti akan berpulang ke hadapan Allah. Tengoklah Nabi Muhammad umurnya cuma 63 tahun, kata Rasul, umur umatku itu nanti tidak akan jauh dari umurku, kata Rasulullah. Itu makanya kalau ada mungkin nenek-nenek kalian di rumah umur yang 50 tahun ke atas, udah nanti bilang kata Ustaz itu tadi, udah nek, jangan lagi banyak-banyak menggatal, semakin kuatlah takwa kita kepada Allah. Ini karena udah umur 59 tahun, nenek itu suka lagi main-main TikTok, la ilaha illallah. Udahlah, gak ada yang tahu kapan kematian ini datang kepada kita. Apalagi kan pada hakikatnya adik-adik Pak Ustaz, kita yang duduk-duduk mendengarkan ceramah ini bakal berpulang nanti semua menghadap Allah. Ketika kita pulang nanti menghadap Allah, apa yang akan kita bawa Pak Ustaz? Inilah amal kebaikan yang sudah pernah kita kerjakan hidup di dunia ini, tanda kutipnya oleh-oleh yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama lah contohnya deh, mungkin kalau kalian baru pergi dari jauh-jauh sama ayah emak kalian di rumah, kita kalau baru pergi dari jauh-jauh satu keluarga, sampai nanti di Medan Johor di Karyadalam nih, apa nanti yang ditanya sama kawan-kawan kita? Oleh-oleh kan? Gitu. Sama macam saya kalau ceramah keluar kemana-mana ditanya istri itu. Semalam waktu ke Padang Sidempuan sampai di rumah, Bang, abang gak ada bawa salad. Nanti malam itu ke Sumedri Bang, jadi Istiqmal kan halal bihalal. Sampai di rumah jam 5 sore, lancip bibirnya ditanya lagi, Bang, abang gak ada bawa dodol. Malam ini gak tahu lah tuh Bang apa yang lu bawa pulang. Mudah-mudahan ada pisang goreng. Jadi dimuliakan Allah, bakal pulang kita nanti semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kan tujuan hidup kita di dunia ini cuma satu. Apa itu Pak Ustaz? Kita ingin kehidupan kita di dunia ini tetap dalam keadaan beriman, mati pun bila mati nanti kita tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahyina
bil iman wa amisna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati dalam keadaan beriman. Macam mana caranya Pak Ustaz? Saya malam ini mau ngasih amalan sama adik-adik yang beruntung datang ke tempat ini, supaya nanti akhir kehidupan kita semuanya mendapatkan husnul khotimah, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya minta tolong ya adik, ini jangan sampai bocor kemana-mana. Ini kita aja ini ya. Memang kadang perempuan yang agak-agak gecor bibirnya. Itu makanya adik sebelum habis sholat, dengarkan ya. Jangan bulu-bulu untuk kalian tengok ya, dengarkan, tengok aku. Itu makanya sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam nih, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Bajali dalam kitab Nasahidal Muhtadim memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustaz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Nanti potongan doa ini akan saya kirim dengan Bang Ali Andi, kiranya dapat dibagikan sama adik-adik kita yang berhadir pada malam hari ini Bang, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam mengisi ibadah kita di luar bulan suci Ramadan, terutama menghadapi 11 bulan yang akan datang. Buat segala bentuk hal kebaikan dalam kehidupan ini, perbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Tidak ada jaminan kita untuk bisa hidup pada Ramadan tahun yang akan datang. Anggaplah Ramadan yang semalam menjadi Ramadan untuk kita yang terakhir kalinya. Kiranya Allah selalu memberikan keridhaan kepada kita semuanya, dan Allah mudah-mudahan memasukkan kita untuk bisa berkumpul di dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan orang-orang yang malam ini beruntung datang ke tempat ini, inilah yang nanti semuanya akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan ceramah dengan gaya otodidak saya. Sudah hampir mungkin setengah jam saya menyampaikan ceramah ini. Kiranya kalaupun kita harus sedikit tertawa dengan ceramah itu, silakan kita tertawa. Tapi yakinlah tertawa itu hanya metode dakwah saja, supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau kalian cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi. Ya, kalaupun kalian kurang dengan ceramah saya, insya Allah lah, karena Al-Nawaroh ini dari dulu saya sudah masuk kemari, dari mulai zaman-zaman belum terkenal ya Bang, sampai sekarang ini juga belum terkenal. Insya Allah saya ikutan untuk seluruh remaja mengaji Masjid Al-Munawwaroh Kecamatan Medan Joor ini, kapanpun diundang saya siap datang, asalkan cocok aja. Jadi ya, cocok waktunya, karbonnya sih amplop aja. Jadi karbon pula kawan. Karbon. Saya ceramah di mana-mana. Saya alhamdulillah, walaupun kalian nggak nanya, umur saya baru 30 tahun lah. Saya nggak pernah diajari ayah saya dia diajari guru saya di Al-Wasdiyah selama itu minta dibayar, dosa besar itu. Saya ulangi, saya nggak pernah diajari ayah saya, diajari guru-guru saya selama itu minta dibayar, dosa besar itu dia. Tapi yang paling berdosa besar anak-anak firmal manggil ustaz tapi nggak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan ini yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Pusaka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga, dan waktu kita berjumpa semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam celana. Kalau ada perkataan ustaz yang salah tolong jangan diceritakan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada perkataan ustaz yang salah, maafkan ustaz lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan kalian menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolong deh, jangan sampai kalian berdua tak mandi. Akhirnya saya Roma Irama, Rido Roma, Binti Roma, keluarga besar Soneta, Anda. Kita akan berjumpa pada
dan berbaju dalam ibadah. Buah buku, buah kedondong, mudah dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Gunung Tua, Gunung Sidoli, Gunung Sibaya, Gunung Sinabung, itulah nama-nama gunung yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai hari ini. Akhirnya saya mohon izin langsung bergegas dari tempat ini, karena setelah ini ada juga bertemu dengan kawan-kawan Podium Sumatera Utara melaksanakan, insya Allah di akhir bulan 7 ini Bang Mawardi, kami akan melaksanakan pelantikan Forum Dai dan Ustadz Muda Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2024. Saya mohon doanya kepada adik-adik sekalian, mungkin bagi yang ingin menjadi calon-calon dai dan mubalik, hubungi saya, kita sama-sama belajar di Podium Sumatera Utara, karena hari ini kita minim sekali para dai ilallah yang insya Allah nanti akan dibimbing dan dikirim mungkin ke daerah minoritas yang ada di Sumatera Utara ini. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio melanjutkan syuting Ikatan Cinta. Aku lupa berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi dapat menambah ilmu bagi diri kita masing-masing. Mungkin bagi teman-teman ataupun rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan biar jawab oleh Al-Ustaz Muhammad Yasir Tanjung. Saya dapat menanyakan. Kasih terbaik kan? Pertanyaannya bebas. Bebas. Ada tuh. Assalamualaikum dulu lah. Tanya dulu udah makan Ustaz. Terus saya pikir Ustaz, karena memorinya sedikit. Otak kamu. Tangan nggak tegang kan? Oh iya. Mengenai tentang tafsir Al-Quran, tafsir dalam Al-Quran itu banyak pengarang ulama-ulama kita mungkin yang sudah berpulang ke rahmatullah. Siapa di antaranya? Pengarang tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir At-Tabari, pengarangnya Al-Imam At-Tabari, mengenai tentang makna kami dalam Al-Quran. Contoh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Kami di sini sebagai kata kunci diterangkan dalam tafsir itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan saja kami itu yang menurunkan wahyunya, bukan berarti manusia biasa. Kalau sudah ada kata-kata Muhammad, itu jelas Nabi Muhammad yang tertuang dalam Al-Quran itu. Tapi kalau kami seperti dalam ayat Al-Quran tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Kami di sini pengertian di dalam tafsir Ibnu Katsir dan di dalam tafsir Imam At-Tabari, kami di sini ialah mengatakan bahwasanya Allah lah yang menurunkan Al-Quran itu di hadapan umat manusia saat sekarang ini. Wallahu a'lam. Ya. Lagi berkata ini silakan. Itu minumnya nggak ada orang nih. Puasa Ustaz. Oh, enggak. Karena kue-kuenya ada, minumnya nggak ada. Ini sebelah kiri. Kalau bertanya silakan. Enggak lah ya. Enggak apa? Apa ya? Assalamualaikum dulu. Oh salah. Baik. Udah panggil. Ustaz, ya. Kenapa komunitas Al-Wasliyah sama Muhammadiyah itu
bacaan doa istiftahnya beda. Semua hampir beda keseluruhan. Kenapa seperti itu? Sedangkan tuntunan sholat kan kita pakai doa istiftahnya Allahu Akbar kabiro. Terus rukuknya pun Subhanallah azimi. Nah, Ustaz. Terus pun sujudnya juga beda. Kenapa gitu, Ustaz? Itulah menunjukkan bahwasanya Islam itu indah. Kita tidak bisa menyalahkan paham Muhammadiyah yang diambil oleh para imam-imam yang sudah dituangkan oleh mereka. Tentu kita Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama semuanya mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Jadi jangan pertanyaan kenapa seperti itu? Apakah salah Pak Ustaz? Tidak ada yang salah. Artinya jangan lagi kita pertentangkan tentang masalah ibadah hari inilah. Semalam nih Ramadan yang semalam itu banyak juga lagi orang debat Bang, masalah rakaat tarawih yang 11 rakaat kalahkan yang 23 rakaat. Hampir itu bunuh-bunuhan di dekat masjid kami itu. Perang imam sama WKM 11 kalahkan 23, 23 kalahkan 11. Kalau masalah kayak gitu yang masalah doa kunut pakai kunut sampai kiamat gak akan pernah selesai. Makanya kuncinya kata Rasulullah, ayo jaga kekompakan, jaga kebersamaan. Tengoklah Imam Malik, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i tidak mengikuti mazhab Imam Malik. Imam Syafi'i mendirikan mazhabnya sendiri, tetapi apa? Imam Syafi'i tetap menghormati Imam Malik sebagai gurunya. Perbedaan yang membawa rahmat. Jangan pula nanti kalian ke depan ada yang tahiyatulnya yang diam aja, ada yang gini-gini. Itu ada jalannya masing-masing. Ada yang kayak gini, yang salah itu yang kayak gini ya. Kalau masalah gini dia gini itu ada dalilnya. Tapi nanti bisa dilaporkan sama MUI kalau tahiyatulnya dia kayak gini, nah itu baru salah itu kan itu dia. Jangan diperdebatkan lagi tentang masalah itu. Artinya kita masing-masing punya dalil. Kalau Ustaz pakai paham yang mana, saya pakai mazhab Syafi'i yang dipakai oleh orang-orang Al-Jam'iyatul Wasliyah yang ada di Sumatera Utara ini. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi adik yang gue ini nanya. Senang saya ikut orang yang gua mengaji dia pulang kan. Nanti dapat hadiah umroh ya. Bagi yang mampu ya. Sama saya mengaji memang kayak gini, nggak perlu kita tegang-tegang. Yang penting mau saudara kalian datang kemarin udah alhamdulillah. Pak sekarang menguat dari anak-anak muda yang mau masuk ke masjid kayak gini. Aduh bisa dihitung jari lah. Saya juga dulu mantan anak remaja muslim, tapi nggak seperti ini. Zaman hari ini tengoklah, semua udah pakai online, daring, Zoom. Tapi Al-Munawwarah ini luar biasa. Pertahankan ini, buat ini terus ke depan. Bagaimanapun banyak situasi rintangannya ke depan, nanti ada sindir-sindir juga mendukung kalian yang ada di masjid ini. Oleh karenanya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, kiranya apa yang menjadi harapan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita hadiahkan sebaik Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Mudah-mudahan yang masih hidup kita Allah kuatkan hatinya untuk dapat beribadah kepada Allah. Dan bagi orang tua kita yang telah pergi dari dunia ini, kiranya Allah tempatkan mereka di tempat yang sebaik-baiknya. Summa khususun ala hadhihi dia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة حديثنا والحاضرة khususan ya Allah remaja Masjid Al-Munawwarah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab birahmatika ya arhamar rahimin.
amma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin al muslimin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiah atau ceramah pada malam ini. Semoga Tunggu belum siap. apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat menambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kan yang nonton. Mungkin Habis dah keluar. sampai sini saja pertemuan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.